Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku privat RFF dan LOP, pada malam hari ini yang berbahagia, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wasyukurillah ya, saya sangat mengapresiasi untuk sahabat yang sudah dari awal gabung jam 19.15 pada masuk di ruangan Zoom pada malam ini. Kita akan mempunyai dua tema kajian spesial. Yang pertama adalah kajian mengenai kenapa sih gitu analogi dari kelapangan hati. Apa pentingnya kita memiliki hati yang lapang dan bagaimana caranya kita bisa memiliki hati yang lapang dan apa manfaatnya kita memiliki hati yang lapang. Ya, ini ada kaitannya dengan jurus-jurus yang ada di magnet rezeki. Kemudian nanti Bunda Susan di akhir kajian akan membahas self talk, ya, bagaimana bisa mendatangkan keajaiban. Self talk itu nama lainnya adalah afirmasi, tapi bedanya kalau afirmasi itu mungkin adalah sebagai penguatan. Kalau self talk itu adalah ucapannya yang harus kita ikuti. Dan kemudian sahabatku yang berbahagia, ya, nanti kita akan mengundi atau kita akan mengumumkan 5 orang. Ya, ini mohon maaf. Klik kita ton, jadi buka kamera, keluar dari Ya, ini Bunda. kita buka. Itu ya Bunda. Oke, nanti kita akan mengundi atau kita akan memilih 5 orang peserta yang beruntung pada malam hari ini, ya, yang akan mendapatkan special gift dari Bunda Arta. Ya, sebelum kita memulai kajiannya, sahabatku semuanya, saya doakan Bapak Ibu yang ada dalam ruangan Zoom dan Google Meet pada malam hari ini semuanya insya Allah diberi kesehatan yang paripurna, diangkat semua penyakit-penyakitnya bagi yang memiliki penyakit, ya, kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih memiliki pasangan yang taat dan setia, satu frekuensi, satu vibrasi dengan suaminya, dengan istrinya. Insya Allah nanti pasangannya semuanya bisa ter-MR-kan bareng dengan kita pada malam hari ini, ya. Dan yang memiliki anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Kepada orang tuanya dan Amin. ya, alhamdulillah. Saya lanjut ya doanya teman-teman semuanya. Mohon maaf sinyalnya terkendala, keren banget gitu ya. Insya Allah apapun responnya selalu wow, keren. Nah, kita lanjut doanya bareng-bareng tadi sampai mana? Oh iya, semoga kita semuanya termasuk hambanya dari Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau, wafat husnul khotimah, mendapatkan surga yang terbaik, surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang berbahagia, pada malam hari ini nanti kita akan mendapatkan tambahan, ya. Mulai pekan kemarin saat beriadah kita memiliki 3 doa tambahan yang istimewa bersama dengan ada self talk-nya, ya. Dan terbukti baru 1 kali kita uji coba, ternyata minggu ini banyak sekali yang ajaib gitu ya. Mulai yang ajaib diem-diem mulai yang ajaib untuk memvibrasi temannya, ya, menginspirasi. Jadi kalau ada share di
grup RFFLOP, wah saya baru dapat ini gitu. Itu bukan pamer, tapi wujudnya adalah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi kenikmatan, berbagi inspirasi bahwa yakin aja kita semuanya bisa gitu ya. Yakin bahwa kita juga bisa mendapatkan keajaiban yang besar seperti itu ya. Jadi tadi video Bunda Yuni Setiana, mohon maaf Bunda Susan belum bisa masuk ke laptopnya gitu ya. Nanti saya putar di grup aja karena belum bisa masuk ke laptop. Insya Allah ini powerful banget ya videonya dari Bunda Yuni Setiana, kemarin bisa mendapatkan rezeki dolar Hong Kong yang sampai $28 ya Bunda Yuni ya. Ini sudah masuk belum ya Bunda Yuni Setiananya? Atau kita mau testimoni langsung dulu sebentar Bunda Yuni Setiana. Assalamualaikum, ada nggak ya? Oh, belum masuk. Ya karena beliau ini kan pekerja ya, seorang pekerja yang ada di Hong Kong gitu. Orangnya asli orang Jawa Timur. Oh, Bunda Yuni Setiana sudah ada, alhamdulillah. Bunda Yuni, assalamualaikum Bunda Yuni. Suaranya belum terdengar Bunda Yuni. Mungkin itu di audionya ya, belum diklik gitu. Nah, coba udah dengar belum Bun? Alhamdulillah Bunda Yuni, apa kabarnya Bunda Yuni? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat Bun. Dahsyat luar biasa, alhamdulillah ya. Bunda Yuni boleh sedikit cerita 5 menit atau lebih dikit boleh lah 5 atau 6 menit gitu ya. Karena kajian kita juga panjang gitu. Mengenai keajaibannya Bunda, apa yang didapatkan Bunda pada pekan ini yang benar-benar Bunda itu bersyukur. Katanya bukan hanya satu keajaiban tapi ada 2 ya Bunda ya, yang barusan Bunda ceritakan ke saya. Yang pertama adalah rezeki berupa harta, yang kedua adalah rezeki kenikmatan ya. Kenikmatannya adalah boleh pulang kembali ke Indonesia. Masya Allah luar biasa, di tengah kontrak kerja yang semestinya berapa tahun lagi Bunda Yuni? Masih 1,5 tahun lagi, tapi ini 1,5 tahun lagi, tapi sudah boleh pulang. Biasanya kalau seorang pekerja yang ada di luar negeri harus ikut terikat kontrak sampai apa adanya ya Bunda Yuni ya. Iya, Masya Allah. Boleh cerita sebentar Bunda Yuni, 5 menit aja ya Bunda Yuni. Ya, maaf ya. Maaf semuanya, bukan pamer, bukan apa ya. Ini kan kenyataan, keajaiban dari Allah. Saya ketemu sama pemimpin majikan yang dulu, terus mendapatkan $20.000 Hong Kong. Kalau dirupiahkan hampir kemarin tuh 38 juta. Saya sendiri nggak menyangka itu memang keajaiban dari Allah. Siapa yang percaya pasti keajaiban itu datang. Ceritanya gimana Bunda Yuni? Yang cuti tiba-tiba diizinkan boleh pulang gitu Bunda? Ya, kita cuti mungkin 2 bulan Bun. Kemungkinan nanti bulan 12 ke sini lagi. Karena kan itu dari agennya juga diizinkan ya Bunda ya? Iya. Iya, Masya Allah luar biasa, dahsyat sekali. Ini sebenarnya ada satu lagi nih ya, Bunda Rohanatun mana ya, sudah online belum Bunda Rohanatun, ada di Google Meet? Assalamualaikum Bunda Rohanatun. Terima kasih Bunda. Iya Bunda Rohanatun boleh buka open kameranya yang di Google Meet Bunda, mungkin kita bisa berbagi sedikit keajaiban dan kebahagiaannya Bunda Rohanatun. Ya belum nampak kameranya Bunda Rohanatun. Ya, ada majikan juga, tapi kan kalau pakai handset ya. Iya. Tapi kan disatukan, terus kita kerja kan kita pakai handset gitu, karena kita kerja terus cuma kita mendengarkan, nanti kalau sudah selesai masuk kamar kita bisa baru on gitu. Iya, luar biasa sekali Bunda Rohanatun juga mendapatkan keajaiban ini ya. Ini ada satu lagi ya yang hari ini closing gede gitu. Dapat panen emas. Nah, ini Bapak Casman, tapi belum masuk ya Bunda Susan ya Bapak Casman. Ya. Insya Allah nanti kita ajak cerita-cerita bareng. Nah, sahabat semuanya, saya izin menyampaikan apapun keajaibannya yang sudah didapatkan oleh teman-teman semuanya lewat ajang kajian bareng kita di privat RFFLP itu harus tersampaikan. Nah, tersampaikan pada siapa? Kepada orang-orang yang belum mengenal ilmu MR, supaya orang-orang yang belum kenal ilmu MR itu semakin yakin dan percaya bahwa ini bukan ilmu abal-abal atau ilmu semacam pesugihan atau ilmu trading atau ilmu forex, tanam saham dan lain sebagainya gitu ya.
bahwa ini adalah ilmu caranya Allah mendapatkan pola keajaiban dengan pertolongannya Allah gitu. Kita jelaskan bagaimana supaya masyarakat itu semakin mau untuk belajar dan mencintai ilmu. Karena yang terlihat gitu ya, barusan saya melihat sebuah informasi di tayangan media sosial menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan muslim dengan jumlah yang banyak terbesar di dunia. Akan tetapi ternyata meskipun negara Indonesia adalah jumlah muslimnya terbesar di dunia, muslimnya itu tidak beribadah dengan serius dan sungguh-sungguh. Nah, orang-orang yang mau sholat 5 waktu saja itu hanya ada sekitar 38,9% dari keseluruhan muslim di Indonesia. Ya, populasi muslim di Indonesia itu ada sekitar 200 juta jiwa. Nah, kalau 38%, taruhlah 10%-nya adalah 2 juta ya. 20 juta. Nah, itu masih angka yang rendah gitu, angka yang belum tinggi. Bagaimana orang Islam itu tidak bisa memahami ya agamanya dengan baik dan gunanya agama itu apa gitu. Nah, ini pentingnya pesan-pesan ya dari Allah itu tersampaikan untuk teman-teman kita di luar sana ya. Supaya apa? Supaya negara Islam ya, negara Indonesia itu benar-benar bisa menjadi negara yang maju gitu ya, negara yang kayak negara Brunei gitu, atau negara Qatar gitu. Penduduknya muslim semua, benar-benar menjalankan syariat gitu kan. Negara Brunei itu adalah satu-satunya negara ya yang pendapatan per kapitanya tinggi, dengan segala sesuatunya itu dibayari oleh sultannya, kerajaannya gitu. Mau apa-apa itu semua yang bayar adalah negaranya gitu. Pajak aja nggak ada gitu, pajaknya relatif rendah, dan itu masyarakatnya pendapatan per kapitanya sudah cukup tinggi gitu, sampai sekitar 20 atau 25 juta rupiah itu untuk orang yang paling miskin. Nah, beda dengan kita gitu. Beda dengan kita, pendapatan per kapita negara Indonesia itu masih belum tinggi ya. Satu orang penduduk gitu rata-rata pendapatan per kapitanya nggak sampai 5 juta. 3 sampai 4 juta pun itu belum mencukupi kebutuhan bulanan. Ya. Mengapa bisa demikian? Nah, ini yang perlu kita jadikan motivasi gitu ya. Bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri itu jangan sampai ikutan futur, satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memotivasi orang-orang di sekeliling kita dengan memulai dari kita sendiri. Jika dari diri kita sendiri itu udah terpancar energi baiknya gitu kan, insya Allah orang-orang nanti akan kesetrum. Nah, mau orang-orang yang nggak baik seperti apapun, kalau kita LOP-nya udah baik-baik aja, coba nih bayangin ya, berapa banyak ya peserta RFF LOP yang pada malam hari ini gabung di Zoom dan Google Meet ya. Kita sekarang sudah memiliki peserta di grup WhatsApp ya 105 gitu. Dan Bunda Dina itu 5 orang ya, katakanlah sudah ada 100 personel yang ada di grup WhatsApp. Tapi berapa jumlah yang masuk Zoom pada malam hari ini dengan Google Meet ya? Belum ada 50 Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu yang sudah masuk di ruangan Zoom dan Google Meet ini energinya sudah terpancar keluar ya, tolong pengaruhi teman-teman yang kurang aktif ya, tolong pengaruhi teman-teman yang kurang aktif. Dalam artian begini, kita saling peduli sesama gitu, saling mengingatkan sesama. Nah, teman-teman yang ada di grup WA gitu, ayo siapa yang nggak aktif nih, kita mulai absen ini, yang nggak aktif nih gitu kan. Memang meskipun tidak masuk ke Zoom gitu, asalkan kita ada investasi, ada sedekahnya untuk ilmu, kita udah dapatkan pahala itu. Akan tetapi saya berkali-kali kenapa nge-share-nya, sudah pesan hidangan komplit, kenapa nggak dimakan gitu kan? Kenapa makannya cuma sambelnya doang? Kenapa makannya cuma nasinya doang, ikannya ditinggal? Itu maksudnya analoginya seperti itu gitu ya. Jadi tolong gitu, ketika grup dibuka, kita saling menyemangati supaya sahabat-sahabat yang masih belum aktif di Zoom dan Google Meet itu bisa datang, bisa hadir. Jangan datangnya hanya ketika ada persoalan. Aduh Bunda, aku banyak persoalan begini. Baru ikut, iya dah saya benar-benar masuk Zoom lagi deh gitu. Nah, jangan seperti itu. Jangan ya. Karena apa ya?
ajaibnya putus nyambung dong gitu kan, kayak main layangan gitu kan, tarik ulur lama-lama putus gitu, akhirnya terbang entah kemana tertiup angin ya. Nah begitu teman-teman semuanya apa yang dapat saya sampaikan di opening. Nah malam ini kita belajar bagaimana sih analogi dari kelapangan hati. Nah, hati yang lapang sangat erat kaitannya dengan proses release, forget, dan forgive. RFF. Nah, ketika RFF kita bisa bekerja dengan baik, maka yang akan terjadi adalah kita ini akan mendapatkan keajaiban. Nah, kita akan mendapatkan keajaiban manakala hati kita bisa melapangkan diri, atau hatinya itu benar-benar bisa legowo. Ya, bukan hanya legowo nerimo pura popo, tapi ada langkah-langkah lanjutan yang pernah saya sampaikan, tapi ini adalah langkah step terusannya. Ya, bagaimana kita bisa mempositifkan diri itu secara langgeng dan secara berkelanjutan. Sudah nampak ya, ini potongan dari gambar saya. Sudah kelihatan Bunda Susan? Oke, Sudah. Baik, saya perbesar gambarnya. Apakah badan saya menutupi layar? Tidak. Tidak. Iya, terima kasih. Nah, ayah bunda yang berbahagia, ini ada analogi kelapangan hati. Analogi itu ibaratnya adalah perumpamaan. Nah, bagaimana hati yang lapang bisa bekerja untuk menjadikan kita bahagia. Nah, definisi kelapangan hati. Nah, kelapangan hati itu adalah kemampuan untuk menerima, memaafkan, dan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Dalam menghadapi berbagai situasi, nah, kita mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Ya. Nah, situasi dan respon. Nah, misalnya situasinya adalah dijambret gitu kan, jambret gitu. Apa responnya? Ya, apakah kita bersedih? Apakah mengejar jambretnya? Atau kita bawa kerenin aja? Nah, gimana? Dikejar jambretnya. Nah, kalau posisi kita sebagai orang yang tawakal, pertama kali kita dijambret, pasti dong kita kesel gitu ya. Pasti secara otomatis spontan keluar dari mulut kita, karena respon tercepat dari otak adalah ketika kita menghadapi mara bahaya gitu ya. Langsung dong kabur gitu, atau langsung kita teriak jambret gitu kan. Nah, ketika itu kita lihat jambret, orang-orang pada meringok tuh. Aduh, ada jambret. Nah, orang-orang tervibrasi dengan energinya kita gitu. Energinya kita adalah pengennya ngejar jambret. Nah, tiba-tiba orang-orangnya ikut, ayo kejar. Nah, sebenarnya itu pancaran energi gitu. Awal mula pancaran energi bekerja gitu. Nah, LOP-nya kita adalah jambretnya kena gitu. Nah, apapun hasilnya nanti, kena atau tidak, yang kita lihat dari responnya. Nah, ketika jambretnya kena, respon kita bahagia. Tapi bagaimana ketika jambretnya tidak kena? Nah, ini responnya yang dilihat Allah tuh ini. Apakah kita bisa menerima situasi? Ya. Atau kita menyesal, pergi ke pasar, nggak mau pergi lagi, takut dijambret, gitu, takut dicopet, gitu. Nah, ini respon. Responlah yang menentukan hati kita, menentukan bagaimana kelapangan kita, gitu. Nah, ketika ketenangan itu bisa kita peroleh, tentunya kita bisa baik-baik aja. Tetapi kalau ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan, otomatis yang akan terjadi adalah vibrasi yang tidak baik, negatif, pikirannya tidak baik-baik saja. Nanti efeknya macam-macam juga, gitulah. Nah, ketika seseorang bisa menenangkan hatinya dalam situasi apapun, dia bagaikan sebuah lautan yang tenang. Nah, teman-teman tahu laut ya? Pernah pergi ke laut? Atau ada yang belum pernah dari kecil, dari jeprot bayi sampai usia puluhan tahun sekarang ini belum pernah pergi ke pantai atau melihat laut? Ada? Nggak ada. Pasti semuanya sudah melihat laut. Nah, di laut itu adalah sebuah muara. Muara apa sih? Muaranya dari berbagai macam aliran air. Kan? Dari sungai, kemudian aliran dari air gunung, mata air pegunungan itu muaranya di laut juga. Kenapa air laut kok tiba-tiba menjadi air yang banyak, gitu kan? Karena itu tempat berkumpulnya dari berbagai macam air tanah, gitu.
Nah, laut itu adalah tempat berkumpulnya berbagai macam air tanah. Tetapi ya, meskipun begitu, meskipun banyak didatangi oleh berbagai gitu kan. Nah, lautan itu memiliki kedalaman yang berbeda-beda meskipun ada gelombang di permukaannya. Nah, seperti itulah analoginya. Seperti itulah analoginya. Ketika kita didatangi oleh berbagai macam persoalan, nah, yang diharapkan Allah, hati kita bisa seluas samudra. Seluas samudra, ada lagunya ya, hati seluas samudra. Ini kalau orang-orang era zaman 80-an pasti tahu gitu. Ya, hati yang lapang dapat menerima segala bentuk tekanan dan tantangan seperti gelombang gitu kan. Mau ada tekanan gelombang, misalnya kalau tarikan dari gaya bulan gitu ya. Nah, itu gelombang yang datang adalah gelombang pasang. Seperti itu tekanannya gitu dari gravitasi yang ada di bulan. Konon katanya begitu. Saya sendiri kurang paham mengenai ilmu sains gitu, tapi saya menyukainya gitu. Nah, kelihatannya dari air gelombang itu ketika pasang, tampaknya airnya sangat banyak sekali sampai rob kemana-mana gitu kan, sampai di daratan itu serasa mau tenggelam. Nah, seperti itulah kondisi hati ketika banyak terjadi persoalan. Mungkin kita bisa terguncang, bisa juga kita kena rob gitu ya, terhanyut oleh ombak yang tidak positif, perasaan yang negatif. Nah, ini menunjukkan ketahanan emosional, seberapa kuatnya hati kita menerima, benar-benar legowo, benar-benar kokoh gitu, seberapa kuatnya kita seperti itu. Nah, bisakah kita menjadi lautan yang tenang dan memiliki hati yang seluas samudra? Caranya piye? Nah, gitu. Caranya adalah kita bisa hidup laksana seperti pohon. Tahu pohon ya Bapak Ibu? Pohon ada daun, ada dahan, ada ranting, ada akarnya. Nah, seseorang yang hatinya lapang itu senantiasa memberikan rasa aman dan kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang berhati lapang itu bersifat murah hati, penuh kasih sayang, ya, menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan. Seperti apa? Seperti pohon gitu. Pohon itu kan kalau pohonnya sudah besar, kuat, menghujam ke tanah akarnya gitu. Ketika dia dilempari batu, pohon mangga nih, ketika dia dilempari batu, yang jatuh apanya? Buah mangganya, bukan rantingnya. Nah, tapi ya pohon mangga meskipun dia sudah berbuah gitu kan, anak kecil itu masih suka manjat pohon gitu, masih suka manjat pohonnya. Ya, dia bermain-main di bawah pohon, tiduran di bawah pohon gitu kan. Nah, bagi mereka ini adalah tempat permainan gitu. Bagi mereka ini adalah tempat perlindungan yang menyenangkan ya, duduk di bawah pohon, hawanya sepoi-sepoi, adem ya, apalagi kalau siang hari. Memang di sana ketika saat itu pohon mengeluarkan gas atau zat yang kita butuhkan, yaitu oksigen. Makanya ketika kita merasa panas, duduklah di bawah pohon. Insya Allah kita akan segera adem gitu. Kemudian jadilah wadah yang luas. Ya, hati kita harus bisa menjadi wadah yang luas. Ya, ini analogi lagi. Ya, misalnya ini ada gambar petir, kemudian ada gambar awan yang hitam, kemudian ada gambar air hujannya. Nah, kira-kira analoginya apa ini? Analoginya kira-kira apa? Kok ada air hujan dibadai ember yang besar gitu kan? Ya. Ini ember adalah ibaratnya hati kita, teman-teman ya. Ember adalah hati kita untuk menampung air. Ember fungsinya adalah menampung air. Nah, ketika kita bisa menjadi wadah yang besar, ya, kita bisa menampung tumpahan-tumpahan emosi dari orang lain dengan baik. Ditampung aja tanpa kita harus terluapkan lagi, nggak bleber, nggak tumpah keluar kemana-mana ya. Tapi kalau wadahnya kecil, embernya kurang besar, ketika terjadi hujan deras, hujan petir gitu kan, nah otomatis cepat penuh dan nanti airnya melebar kemana-mana gitu kan. Airnya cepat luber, nah emosi kita tumpah kemana-mana. Nah, inilah yang dianalogikan supaya hati kita itu senantiasa luas samudra, lapang selapang-lapangnya ketika ada persoalan gitu. Nah, itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, nah, tetapi juga bisa berhubungan dengan orang lain. Ya, dengan memiliki hati yang lapang, seseorang menjaga hubungan sosialnya
terhindar dari konflik yang tidak perlu dan lebih mudah memaafkan. Ya, ini mengurangi tingkatan stres teman-teman sendiri. Nah, dan berkontribusi terhadap kesehatan mental kita untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, kelapangan hati memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup lebih damai dan harmonis. Ya, artinya ada sifat saling mengalah satu sama lain gitu ya, enggak saling mencela. Kemudian ketika ada orang lain yang berbuat ketidaktepatan, kita mudah memaafkan gitu. Nah, ini adalah manajemen bagaimana mengelola hati supaya tidak cepat marah dan lelah gitu kan. Kalau melihat persoalan yang ada, jangan cepat menyerah. Kalau tanda-tanda kita cepat menyerah itu adalah seringnya kita mengeluh, ya. Kemudian seringnya kita berputus asa seolah-olah buntu jalannya, solusinya nggak ada. Padahal solusinya ada gitu ya. Jadi yang saya masukkan di sini bukan mengeluhnya itu mengeluh yang tidak pada tempatnya. Kalau mengeluh ke saya atau ke Bunda Susan, boleh, jangan. Catatan kan kita ngobrolnya untuk mencari solusi, ya bukan untuk ngobrolin atau ngegibahin orang lain gitu, ngegibahin tetangganya atau suaminya atau itu enggak gitu ya. Beda ya. Beda mencari ilmu kepada orang yang lebih mampu dibandingkan kita ngobrol tapi omongannya nggak jelas gitu kan. Belum ada solusi. Belum tentu teman-teman kalau cerita ada persoalan dengan biasa disebut sahabat gitu ya, ini sahabat saya kok dari SMP, saya biasa cerita-cerita ke dia gitu, belum tentu ada solusinya ya. Kalau dia cukup ilmu, dia bisa memberikan solusi, tapi kalau dia kurang ilmunya, yang ada malah persoalan kita diobrolin kemana-mana ya. Tadinya niatnya nggak mau dia itu niatnya menampung persoalan kita, tadinya nggak pengen cerita-cerita ke siapa-siapa, tapi mungkin ya yang namanya manusia atas dorongan kasihan gitu ya, ini teman saya kasihan nggak punya duit gitu, suaminya begini gitu ya. Nah, akhirnya dia ngobrol lah sama tetangganya yang lain. Bukannya menjadi rahasia, tapi rahasianya jadinya rahasia umum gitu. Rahasia umum, setiap orang jadi tahu ketidakbaikannya kita, ketidakbaikannya suami gitu. Nah, inilah awal-awal kalau curhatnya kurang pas ya. Jadi kalau hati yang lapang itu melihat segala kondisi keadaan itu dengan rasa bahagia. Emang bisa Bunda melihat segala kondisi dengan rasa bahagia padahal kita sedang dalam persoalan? Bisa, pasti bisa kalau kita mau melatih diri sejak dari kenal ilmu magnet rezeki ya. Mungkin teman-teman semuanya di sini ada yang pengusaha online gitu kan. Nah, yang namanya pengusaha online itu sering ketemu dengan yang namanya customer ya. Customer itu ya memiliki berbagai macam karakter yang berbeda-beda, sifatnya juga berbeda-beda. Ada yang customer yang kurang sungguh-sungguh gitu, nanya-nanya doang habis itu hilang. Nah, ini kalau kita tidak bisa memiliki hati yang lapang, ya pasti tiwas gitu. Tak enteni jari meh transfer. Katanya mau transfer nih, meyakinkan sekali mau beli emas, ternyata nanti diomongin dengan sesama SPMR-nya. Nah, itu yang kurang baik ya. Makanya itu pentingnya para reseller ini memiliki landasan ilmu yang kuat, belajar itu yang kuat, yang benar-benar ya, benar-benar mencari ridhonya Allah, jangan hanya mencari keajaiban berdasarkan hartanya aja gitu. Karena banyaknya harta belum tentu berkah. Tapi ketika kita meraih berkahnya, apapun harta yang kita peroleh nanti kita bisa menjadi bahagia. Kalau kita mengejar berkah, bukan mengejar harta gitu. Nah, langkah melapangkan hati bagaimana? Ada 10 langkah, boleh dicatat ya. Ada 10 langkah, ini agak panjang dari sebelumnya. Pertama, ketika kita sedang emosi, cobalah menenangkan diri kita. Tenangkan hatinya. Caranya bagaimana Bunda? Ya. Ketika ada tumbukan, langkah pertama untuk menyadari emosi yang muncul, kenali diri kita gitu. Itu marah, kecewa atau frustasi ya. Dan bagaimana kita langsung bereaksi ya atas persoalan yang saat ini muncul di hadapan kita. Misalnya ada seseorang gitu ya, berjanji sama kita, yuk kita ketemuan jam 8 malam. Ya, kita mau kolaborasi bikin sebuah pertunjukan, atau kita mau kolaborasi, kita mau ngaji bareng kolaborasi. Boleh kok ngaji bareng gitu, jadi kolaborasi istilahnya dakwah gitu ya, boleh. Terus kemudian
kolaborasi apa lagi nih? Kalau kolaborasi dengan temennya, oh ya saya mau kolaborasi bikin tas, kolaborasi bikin produk makanan untuk dijual bareng-bareng gitu kan. Nah itu, nah ketika kita udah janjian sama teman, kita mau planning, mau rapat, nah tiba-tiba orangnya nggak muncul-muncul. Nah yang terjadi apa? Nah, ketika kita bisa menyadari emosi yang akan muncul di dalam diri kita, maka itu tanda hati kita sudah lapang. Tetapi bila kemudian orangnya datang, wah kamu nih janjian jam 8. Lihat ini jam berapa? Baru datang jam 9 itu. Kita udah telat berapa jam? Time is money ya. Nah, ini langsung bereaksi yang nggak baik-baik aja. Akhirnya, nah kita terjebak dalam impuls negatif, impuls ikatan. Ya. Hal ini memungkinkan kita ya, menjadikan respon yang tidak baik dan menjadikan ada tumbukan garis kebenaran di sana. Yang ada bukan kolaborasi yang berhasil, tetapi masing-masing dari diri muncul garis kebenarannya. Ya, responnya nggak tepat. Masing-masing saya yang benar, kamu yang salah. Akhirnya nggak jadi kolaborasi. Gitu. Makanya ketika emosi, ya, saya ketika emosi saya diem dulu. Gitu. Ya, saya diem dulu. Emosi. Udah, saya menarik diri dulu. Karena enggak. Saya kan masuk orang yang tadinya adalah orang yang introvert gitu. Sama mungkin dengan bunda-bunda yang ada di sini gitu ya. Termasuk orang yang introvert, artinya kalau ada persoalan diem, nggak cerita ke siapa-siapa gitu, dipendam sendirian, nangis di pojokan gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Ya rata-rata orang dari kita seperti itu. Nah, kemudian ketika terjadi persoalan itu, ya supaya kita hatinya itu bisa lapang dan bahagia, kita bisa untuk mengambil waktu berpikir. Kalau bahasanya Bunda Susan Arkansah adalah, aku mau hening. Ya, itu ya Bunda. Iya, macam betul. Nah, ya jadi kita perlu waktu untuk merenung apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kejadian itu bisa kita tarik hikmahnya, gitu kan? Nah, kita tarik hikmahnya dulu. Ini ada kejadian ini, berarti Allah maunya apa nih, gitu kan? Caranya bagaimana supaya nggak langsung emosi? Tarik nafas dalam-dalam. Nah, nanti ada self talknya tuh di akhir itu. Tarik nafas, atau mungkin kita jalan-jalan keluar dulu deh, lihat pohon-pohon, lihat kolam, gitu kan? Nah, melakukan hal lain ya, yang mengalihkan pikiran kita dari hal yang bikin kita pusing ya ke hal yang bisa membuat kita fresh lagi, gitu. Ya, mengapa ini penting? Ya, untuk mengurangi reaksi impulsif yang memperburuk situasi. Ya, jadi itu memungkinkan ya, mengalihkan objek penglihatan kita dari penglihatan yang suram atau penglihatan yang belum terang. Kita jalan-jalan dulu deh, gitu. Tapi nanti tinggal terlalu lama. Jalan-jalan nanti berhari-hari nggak balik-balik ya, nanti persoalannya makin besar gitu ya. Artinya kita mengambil jeda dulu gitu ya, berpikir wah ini kira-kira apa lagi ya yang mau saya kerjakan kalau ada persoalan yang seperti ini gitu ya. Setelah itu nanti pasti klik langsung ketemu deh solusinya ya. Itu dengan cara fisiknya dulu gitu ya. Nanti kalau cara self talknya dan lain-lain di akhir sesi dibahas sama Bunda Susan. Kemudian yang ketiga ya, kita bisa merasakan empati orang lain. Nah, misalnya ketika ada persoalan, kita cari sudut pandang yang berbeda, jangan dari sudut pandangnya kita sendiri, gitu. Istilahnya kalau orang Jawa bilang digelar, digulung, ya, digelar, digulung, ya. Cobalah ya memahami sebelum kita minta dipahami. Cobalah untuk memahami orang lain sebelum kita minta dipahami oleh orang lain, gitu. Jadi ketika kita mau memahami orang lain, oh mungkin dia terlambatlah, saya berikan maaf saya untuk dia. Dia tadi terlambat janjian mungkin karena di rumahnya sedang ada persoalan apa yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Ya udah deh, daripada saya malah saya terima keadaan. Nah, dicoba dirasakan. Ya, jangan kemudian kita kamu janjian nggak tepat waktu, alasan baik. Ya seperti itu. Dilihat dulu apa sih konnya. Bagaimana orangnya. Kalau memang orangnya baru satu kali itu terlambat janjian, itu kita maafkan. Tapi kalau memang orangnya sudah berkali-kali udah janjian ini hari Senin gitu, dia datangnya terlambat, kemudian hari Selasa gitu lagi, hari Rabu, hari Kamis dan seterusnya. Wah, ini memang tipe orang yang suka menyepelekan. Terus kalau kayak gini solusinya apa?
di sholat taubatin, buka perisai. Barangkali ini adalah cermin ajaib dari sikap-sikap saya yang oleh Allah belum berkenan menerima. Nah itu gitu kan, beri bercermin aja. Nah, tapi kita tetap harus mengeluarkan empatinya buat mereka gitu, sudut pandangnya orang lain bagaimana, jangan hanya melihat sudut pandang dari kita sendiri, sehingga perasaan negatif kita sama orang lain itu cepat hilang gitu ya. Selalu berpositif thinking, karena memang itu yang diajarkan dalam magnet rezeki gitu, menjadi husnudzan billah ya, selalu berpositif thinking karena Allah ya. Jadi inilah yang benar. Boleh jadi kita tidak selalu benar, mereka yang benar. Jangan suka mendominasi konflik. Ya, terkadang ego kita ingin memenangkan argumen. Pokoknya ini saya, pendapat saya yang paling baik. Dia mah nggak baik. Saya yang paling jenius idenya, dia mah belum bisa apa-apa. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah persoalan semakin membesar, bukan fokus pada penyelesaian persoalannya. Nah, padahal kita sering diajarkan gitu, dalam sila Pancasila aja udah jelas diajarkan. Pancasila apa? Sila yang keempat ya. Rakyatnya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, bahwa kita harus ya, bermusyawarah. Yang diajarkan oleh Pak Nas juga itu, menjaga terumbu karang dengan memadukan disiplin kata ya. Jadi musyawarah dengan jurus disiplin kata. Jangan pek menangi diri, tahu ya, pek menangi diri, mau menang-menangan sendiri gitu. Pokoknya saya yang harus menang. Atau orang Jawa bilang ada istilah juga analoginya, menang, yang seru mesti menang. Yang seru maksudnya yang paling keras ngomongnya, kalau argumentasi dia pasti yang paling menang. Tidak, ini tidak menjadikan solusi ya, bukan ciri orang yang berlapang hati. Terus ciri yang kelima adalah memaafkan ketidaktepatan, kesalahan orang lain. Ya, berlatihlah diri untuk belajar memaafkan orang lain, seburuk apapun orang itu. Orang itu dia preman kok bunda, dari penampilannya aja udah menakutkan gitu. Emang ibu pernah diapain gitu? Ya saya pernah dipalak gitu ya, suami saya sama dia gitu, dicegat di jalan dia minta uang gitu. Ya udah dimaafkan deh bu. Nah, didoakan orangnya supaya dia segera taubat gitu ya, jangan berperilaku yang tidak baik lagi. Nah, supaya apa? Kita melepaskan beban emosi diri kita sendiri ke orang itu gitu. Maka ketika kita bisa merilis, maafkan, melepaskan, memaafkan, melepaskan, memaafkan, nyaman hatinya bu, cepat lapang kalau ada persoalan. Dibandingkan dengan kita yang suka marah-marah gitu, termasuk sama pasangan sendiri, termasuk dengan anak-anak sendiri. Ya udah, kalau misalnya anak-anak salah gitu kan, mereka nggak mau belajar, nggak mau on time, nggak mau nulis gitu ya, kayak anak saya itu memang ada ketidakmudahan dalam menulisnya, memang dia daya tampung pikirannya tidak seperti anak-anak yang lain gitu ya. Sabar gitu, jangan menahan emosi gitu sama anak, sabar. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada dia kurang berlatih aja. Ya udah, turun garis kebenaran, memaafkan, memberikan kebebasan dari beban mental kita sendiri tuh. Aduh, anak saya belum bisa belajar kayak gini. Akhirnya kita jadi stres sendiri, pusing. Ibu tuh malu punya anak kamu nggak mau belajar, prestasi kamu tidak seperti teman-teman. Nah, akhirnya menuntut ke anaknya gitu. Akhirnya setelah menuntut ke anaknya jadi beban mental, kasihan kan ya. Akhirnya dia menjadi anak yang semacam minder gitu, karena ibunya seolah-olah memberikan tuntutan, kewajiban, pokoknya harus begini, jam segini les, jam segini begini gitu. Buat apa itu? Berikan kebebasan untuk anak-anak kita memilih gitu. Apa yang harus dia pelajari, apa yang harus dia ikuti gitu, tapi tetap kita jadi fasilitatornya, diarahkan gitu, jangan dilepas gitu aja. Jangan mentang-mentang ibu-ibu sekarang sering mendengar ada istilah kurikulum merdeka, hore saya merdeka, semuanya adalah tugas guru-gurunya. Enggak gitu. Bukan begitu ya. Yang namanya kurikulum merdeka itu ya adalah bagaimana si anak itu merdeka belajar tanpa harus disuruh-suruh lagi sama orang tuanya. Jadi alih fokusnya itu anak-anak mau buka buku gitu, belajar sendiri, tapi tetap harus didampingi gitu.
bukan karena ada istilah merdeka belajar orang tuanya lepas tangan nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah tanggung jawab gurunya, guru mah merdeka gitu. Mungkin disiplin katanya yang perlu diganti ya. Mudah-mudahan Pak Menteri yang baru ini bisa mengganti istilah dengan baik dan benar. Kayak saya sendiri kurang setuju ada istilah ya, meskipun saya terjun di dunia pendidikan gitu ya, peserta didik. Ya, istilah peserta didik seolah-olah seperti peserta SHMR, peserta THMR gitu. Peserta RFFLOP. Nah, ketika kita ada kata-kata peserta, ya berarti sama dengan peserta karnaval dong gitu. Kan peserta ya, tidak ada tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab seperti kata-kata siswa atau kata-kata murid. Ya, ketika guru menyebut halo anak-anak peserta didikku gitu. Mereka seolah-olah, ini guru sekarang ya, saya cerita sedikit, guru yang sekarang seolah-olah cenderung masa bodoh gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan, kamu paham terserah, nggak paham ya terserah. Kan merdeka belajar, mindset yang terbentuk itu Bapak Ibu. Saya sendiri merasa ya Allah keren banget gitu. Ini gimana cara ngerubahnya gitu, membetulkan mindsetnya. Kamu adalah peserta. Kalau peserta udah selesai ya udah, kalau udah selesai di kelas 1 ya pasti naik ke kelas 2, kan dia peserta. Beda dengan siswa, beda dengan murid. Ya seorang guru akan memiliki tanggung jawab di sana gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, kita fokusnya tadi ya, jangan memberikan beban emosi yang berlebihan kepada anak kita sendiri. Ketika beban mental kita sedang tidak baik-baik saja, jangan tumpahkan emosi airnya keluar yang meluap-luap gitu. Jadi kita harus bisa membesarkan wadah ember kita ya, agar bisa melanjutkan hubungan menjadi lebih baik lagi. Karena ini bisa menghilangkan rasa dendam yang bisa menyakiti diri kita sendiri. Itu yang kali ini. Senantiasa memaafkan orang lain, memaafkan, minta maaf ke Allah aja kita berapa kali sehari yang dianjurkan ya. Nabi Muhammad mau memaafkan ya, kemudian Nabi Muhammad minta maaf ke Allah sehari 70 kali untuk membuka perisainya. Nah kita ya harus minta maaf ke Allah juga paling tidak minimalnya 100 kali sehari. Harus melebihi Rasul dong, kan Rasul udah dijamin surganya, kita belum. Nah ketika kita minta maaf sama Allah supaya Allah juga mau memaafkan kita, maka lakukanlah jalan yang terbaik, yaitu memaafkan orang lain kalau kita mau dimaafkan oleh Allah. Itu udah mindsetnya itu aja. Kalau mau dimaafkan Allah, maka maafkanlah kesalahan orang lain, karena belum tentu diri kita paling baik dari mereka gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian yang keenam adalah bagaimana berlapang hati. Kita harus fokus pada solusi, bukan masalah, bukan persoalan yang harus kita persoalannya yang harus kita besar-besarkan. Wah itu pesaing saya Bunda dalam usaha, dia mah selalu nyolot sama saya. Nah yang harus kita cari bukan persoalannya. Persoalannya adalah kan, ada persaingan usaha, itu persoalan. Maka fokus dan solusinya apa? Nah, kita cari fokus dan solusinya apa supaya bisa diterima semua pihak. Ya jangan langsung kita nantangin, wah kamu nantang saya ya mau bersaing dengan saya. Jangan ya, ajak dialog gitu, jaga terumbu karang, rawat terumbu karang dengan benar gitu kan, main disiplin katanya, main LOP-nya itu perlu gitu kan, ngomong sama orang itu perlu main LOP loh Bapak Ibu. Kenapa gitu? Agar lawan bicara kita yang kita ajak bicara itu baik-baik saja gitu, nggak terjadi perang sama kita. Pernah nggak dicoba gitu, ketika kita mau sesuatu sama suami misalnya atau sama istri misalnya, kita tahu ini ya, udah ketebak. Saya kalau mau minta izin ke suami, mau berangkat SHMR, mau berangkat THMR, kayaknya enggak mudah deh. Saya bisa nebak itu, gitu. Bilang gitu kan, ke saya curhat orang. Kok gitu? Nah, itu artinya, ya kamu LOP suaminya seperti itu. Ya, kamu LOP suami kamu enggak ngizinin, maka itu yang akan terjadi. Ya, maka fokus yang harus kita bayangkan adalah solusinya, bukan persoalannya. Persoalannya adalah suami dengan ego tinggi. Nah, solusinya adalah apa? Bayangkan dia suami sebagai egonya rendah gitu, logikanya, istilahnya perasaannya lebih main daripada logika. Kalau bapak, mohon maaf ya bapak. Biasanya bapak ini kalau diajak bicara sama ibu-ibu itu harus berdasarkan fakta dan realita. Harus berdasarkan faktanya apa, realitanya apa gitu kan.
Nah, ini yang perlu kita sebagai seorang wanita mengenalkan kepada suami sebuah perasaan. Inilah gunanya wanita itu melengkapi seorang pria, gitu kan. Wanita diturunkan dengan 9 perasaan, sedangkan laki-laki logikanya tinggi, 9 logika, gitu kan. 1 perasaan. Maka dua-duanya harus saling melengkapi, gitu. Tujuannya seperti itu, gitu kan. 9 perasaan perempuan, 1 logika laki-laki, gitu kan. 9 logika, 1 perasaan. Nah, dari 9-nya perempuan perasaan ini ditambah 1 jadi 10. Begitu juga dengan laki-laki. 9 logikanya laki-laki tambah 1 logikanya perempuan, 10, melengkapi kan, klub sama-sama jadi nilainya 10 gitu. Nah, ini tinggal bagaimana kita ya pengorbanannya, ini bagaimana bisa menselaraskan gitu ya untuk para suami dan para istri gitu ya. Mari kita belajar bareng-bareng ya, ajak dialog supaya bisa terjadi titik temu kalau terjadi konflik gitu, lebih cepat, lebih efisien. Nah, sudah ke-6, sekarang ke-7, ke-8, 9, dan 10. Yang ke-7 adalah berbicara dengan tenang dan bijaksana. Dengan ngomong langsung, komunikasikan dengan jelas. Ya, komunikasikan dengan jelas, sederhana. Jadi ini adalah kunci untuk menyelesaikan konflik. Jadi jurus apa? Disiplin kata. Ya, jangan menyampaikan pendapat dan perasaan berdasarkan hawa nafsu yang ada nanti menghakimi atau menyalahkan orang lain, menganggap diri kita paling benar ya. Yang ke-8 adalah bersikap sabar dan beri waktu untuk penyembuhan. Misalnya terlanjur kita saling menyakiti orang lain nih, gitu kan. Tapi orang itu sebenarnya udah memaafkan kita, gitu. Kita tahu kok orang itu sudah memaafkan kita. Cuman kadang-kadang proses diberikannya sebuah maaf bagi orang lain itu enggak cepet ya. Misalnya saya berbuat kesalahan ya, saya nggak sadar, tiba-tiba ada yang mengingatkan, Bun, kayak gini kan nggak tepat, harusnya kan begini. Oh iya, saya nggak tepat dong sama si Bunda A tadi ngomongnya, iya gitu kan. Ya Allah, saya minta maaf deh gitu. Saya datangin, Bun, saya minta maaf ya tadi ternyata saya salah ngomongnya, harusnya begini. Nah, ketika itu respon dari orang lain, nah kan gue merasa gue yang benar dari tadi, ibunya nggak percaya sama saya gitu kan. Nah, berikan waktu untuk dia menyembuhkan luka batinnya dia, gitu kan. Jangan kita langsung saya kan udah minta maaf, kenapa kamu nggak maafin saya, gitu. Nanti nggak selesai gitu ya, karena proses penyembuhan sakit hati gitu, emosi, kecewa, marah, dendam itu perlu waktu ya, dan ini perlu melibatkan perasaannya, menutupi luka ya, luka batin. Proses RFF itu ada waktunya, nggak seketika saya masuk ruangan Zoom pada malam hari ini besok saya sembuh, belum tentu gitu, belum tentu. Meskipun kita udah nanti baca Al-Waqiah, baca istighfar, baca sholawat, baca ruqyah dan lain sebagainya, belum tentu besok sembuh, karena seberapa melekatnya itu berapa tahun gitu sih, berapa tahun kemelekatannya. Nah, itu juga harus kita rilis bareng-bareng gitu. Rutin, continue. Kalau tidak mau seperti itu gitu, nggak mau berlatih, nanti ketika ketemu tumbukan, ketika ketemu persoalan ya kayak gitu lagi munculnya gitu. Munculnya seperti itu lagi, nggak selesai lagi. Dan hatinya tidak lapang gitu. Nah, yang ke-9 adalah kita bisa mengevaluasi diri. Ya, setelah konfliknya mereda, lakukan refleksi, cermin ajaib, evaluasi diri, apa yang harus diperbaiki. Nah, jendela buramnya harus dibersihkan. Bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman tersebut. Kenapa penting? Karena ya bisa membantu tumbuh secara emosional kita menjadi lebih bijaksana lagi di masa depan. Kalau ketemu ada respon gitu ya, ketemu persoalan, responnya itu bisa langsung seketika, benar-benar wow keren tuh bukan hanya di mulut saja tapi sampai di hati, wow keren gitu kan. Ada orang yang begini, wow keren gitu, diserempet mobil, wow keren, jangan cuma mulutnya aja, dijamret, wow keren gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya, ini yang diharapkan oleh Ustaz Nasrullah. Yang diharapkan oleh Ustaz Nasrullah itu seperti ini, kita bisa menjadi pribadi yang refleksi dan mengevaluasi diri, mempraktekkan cermin ajaib yang kemarin pekan lalu sudah belajar cermin ajaib, dibuka lagi cerminnya gitu, ngaca. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-10, menjaga hubungan dengan komitmen positif ya. Misalnya kita sudah sepakat gitu ya, saya sama Bunda Susan sudah sepakat dari awal kita bikin sebuah pembelajaran yang namanya RFFL. Oke, bagaimana perjalanannya? Ya ketemu tumbukan luar biasa, kita ketemu orang-orang yang tidak suka dengan kita juga pernah mau dijatuhkan, kita juga pernah mau tidak tayang dan lain sebagainya. Ya jalan-jalan saja, karena saya dengan Bunda
Bunda Susan sudah berkomitmen bersama-sama gitu kan, dengan barang komitmennya positif gitu kan. Ketika kita komitmennya sudah berlandaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang akan terjadi, ya wow, keren aja gitu. Ketemu orang-orang yang gak suka, ketemu orang-orang yang baper, keluar masuk ya udah, ya mohon maaf ya, ini bukan menyinggung ya. Tapi kita bagaimana bisa mengistiqomahkan diri, mengkonsistenkan gitu ya. Ada ya, kenapa saya belajar sama Bunda Arta? Saya sudah belajar sekian bulan, nggak ajaib-ajaib juga lah, emang doanya itu gitu. Positif thinkingnya sama saya dan Bunda Susan juga nggak terjaga. Yang ada malah garis kebenaran lagi kan yang muncul gitu. Garis kebenarannya dia gitu. Nah, saya berusaha untuk mengarahkan begini Pak gitu. Bunda Susan juga mengarahkan, ini loh Bun, kayak gini. Ya mau diambil boleh, nggak diambil nggak apa-apa. Yang penting kami sudah melaksanakan kewajiban. Gitu. Karena pada dasarnya ya pemeliharaan yang maintenance, ya pemeliharaan itu kita yang butuh. Pemeliharaan hati, terutama ketika ada konflik atau persoalan ya. Kalau komitmennya kuat, ya udah, saya banyak persoalan, saya amanah belum tuntas, saya belum tembus SGS, saya SBMR-nya enggak banyak, saya adalah CTMR yang belum berhasil menjaring peserta SHMR, THMR yang banyak, umpamanya kayak gitu, umpama gitu. Saya adalah seorang pedagang online yang belum laris. Nah, komitmennya kita harus perbaiki dulu. Sama siapa? Sama gurunya, sama orang-orang terumbu karang Triangle Miracle yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa merawat komunitas dengan baik ya. Jangan kita mudah baperan, mudah marah gitu, putus asa, pergi deh. Saya nggak ajaib sama Bunda Arta, pergi. Nah, itu sebenarnya pilihan kita sendiri. Tapi yang istiqomah ternyata alhamdulillah ajaibnya besar gitu, banyak yang ajaib kok gitu, ratusan sudah lulusannya ada, yang masih bertahan juga ada. Nah, inilah ya pentingnya menjaga pemeliharaan yang konstan, supaya apa, saat terjadi konflik kita bisa mengelola manajemen hati kita yang baik ya, komitmennya kuat gitu. Saya berkomitmen sama Bunda Arta apapun yang terjadi, setia banget gitu ya. Ya ini ya, saya mau bawa botol. Nah, ini analoginya adalah sebuah botol ya, perhatikan botol ya Bapak Ibu, tolong nanti dijawab. Ya, perhatikan botol ini. Ini botol yang nanti mau kita doakan bareng-bareng di ruangan Al-Waqiah. Ya, botolnya kira-kira Bapak Ibu tahu nggak, kalau saya bawa botol sebesar ini berapa liter isinya? Isinya berapa liter? Ya, Bunda, berapa liter? 1 liter. Satu setengah liter. Ya, ini isinya adalah 1,5 liter. Kalau saya bawa botol ini selama 1 menit, apa yang akan terjadi? Tolong dijawab langsung, boleh buka mic. Saya bawa botol ini 1 menit di tangan saya genggam terus. 1 menit, ini udah 1 menit hampir. Apa yang akan terjadi? Ada kejadian nggak? Mudah-mudahan lihat kejadian. Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya bawanya ini sampai nanti jam 9 malam, kira-kira ada kejadian nggak? Atau sampai jam 10 setelah kita selesai baca Al-Waqiah, ada kejadian nggak kira-kira? Saya kayak gini terus nih, nanti sampai nanti. Sampai pegel. Iya. Tapi saya mau bawa ini terus 1 hari 1 malam, terus bangun besok pagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangan saya kira-kira. Ya, otaknya ya, ototnya kejang. Kemungkinan yang akan terjadi nanti ya, yang akan terjadi pada tangan saya adalah mungkin tangan saya biru-biru karena 1 hari 1 malam nggak melepas botolnya. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah sebuah analogi, ya sebuah analogi. Kalau kita memegang botol, ibarat ini persoalan loh botolnya, ya kan? Ya, botolnya sama 1,5 liter. Tapi ketika kita membawa botol ini 1 menit, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika kita bawa 1 jam, boleh jadi tangan kita mulai pegel. Ketika kita bawa botol ini selama 1 hari 1 malam, boleh jadi yang terjadi adalah banyaknya persoalan yang lain akan timbul. Ya, persoalan ini bukan karena botolnya, tapi karena siapa? Sayanya. Supaya saya nggak pegel, harusnya botolnya diapain? Ya
Sebetulnya ini beban hidup Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu adalah merasakan beban hidupnya berat, ya ditaruh aja gitu. Ngapain kita bawa beban, ya kan? Kenapa kita harus membawa beban hidup kemana-mana gitu? Itu namanya kita nggak bisa RFF, nggak bisa release, forget, forgive ketika ada persoalan. Ya, ada persoalan suami nggak mudah, nggak selaras, ya taruh dulu gitu kan. Siapa yang nanti pelihara botolnya, Bunda? Allah gitu, serahkan ke Allah. Ini bebannya yang ngasih Allah kok. Nah, saya punya botol ini juga tadinya dikasih sama Allah gitu kan. Ibaratnya kayak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung kita udah ada persoalan kita bawa-bawa terus mangkel hatinya, kemudian akhirnya kan hatinya jadi kayak gini, nggak mau lepas sih ya. Namanya RFA kan sebetulnya Allah Akbar, dilepaskan. Nah itu kemudian apa kaitannya tikus Anda dan sebuah ruang? Tikus Anda ya Bapak Ibu semuanya dan sebuah ruang. Ada yang punya fobia sama tikus nggak? Ibu-ibu nih biasanya ada yang takut sama tikus nggak? Nah, takut ya. Nah, ketika Anda dikurung dalam sebuah rumah yang luas, rumahnya gede, tiba-tiba ada tikus nyelonong, gitu. Kaget ya? Kaget ada tikus. Nah, lewat. Tapi ya udah, tikusnya melintas aja, rumah saya mah besar. Tapi ketika teman-teman semuanya dipindah ke dalam sebuah kamar, kemudian ketika teman-teman ada di dalam kamar, tikus itu juga masuk ke kamar. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak di ruangan yang luas, tapi dalam kamar berukuran 2 kali 2 meter. Ya. Pasti jerit-jerit, wah tikus, wah, gitu. Nah, ini sama dengan analogi botol tadi Bapak Ibu, ya. Sama dengan analogi botol tadi, ya. Nah, bedanya apa? Ruangannya. Ketika ruangannya luas, tikus hanya melintas, ya udah tikus melintas. Tapi ketika ruangannya tidak luas, tidak lapang nih hati ini, dan kita menjadi keadaan yang selalu baik-baik saja. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah. Terima kasih, selamat berlatih, selamat belajar lagi, dan wow, keren, hujan terus. dengan meriah Gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa, beri tepuk tangannya. Ternyata timbul kembali Bunda Pita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih materinya Bunda Pita. Iya, sinyalnya ya. Ya. Terima kasih materinya mengingatkan kembali untuk kita seluruhnya bisa menjaga energi bahagia tanpa syarat. Gitu ya Bunda Musa ya. Apapun yang terjadi keren ya, tumbukan yang terjadi ya sudah disikapi dengan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi binikmatihi musolihah. Jadi biar stabil ya, stabil dari keadaan emosi yang ada di dalam diri kita tetap positif gitu ya. Emosi kan ada positif dan juga ada tidak positif gitu kan. Nah, kita jaga selalu untuk bisa selalu positif, karena yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar diri kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nanti yang ada di luar diri kita itulah yang kemudian bercermin, mengikuti satu sama terhubung ya, membaca vibrasi kita. Kemudian karena kuatnya vibrasi diri kita,
lalu yang di luaran diri kita itu nanti meniru gitu, satu sama terhubungnya tuh meniru, copy paste gitu ya, atas ridhonya Allah tuh copy paste mau kapanpun Bapak Ibu, dan setelah itu ajaib gitu ya. Terima kasih Bunda Pita dan Bapak Ibu semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pada malam hari ini di Zoom ada 58, kemudian ada di Google Meet ada 7 ya, berarti ada 65. Bersyukur ya, semakin meningkat. Sebenarnya kita baiknya gabung semua ya, karena Bapak Ibu sudah memesan makanan dan untuk dinikmati ya. Saya sampaikan udah di awal di pagi ya kelihatannya ya. Bapak Ibu, saya yakin yang bertahan ada di Privat RFF LUP ini sudah merasakan keajaiban demi keajaiban. Yang itulah hasil dari Bapak Ibu menanam tanaman apa? Tanaman tirakat. Tirakat untuk memperbaiki dari wilayah sadar, pikiran sadar kita, kemudian wilayah bawah sadar kita, dan kemudian mendalam menuju ke tidak sadar. Tidur kita tenang, hati kita nyaman gitu ya. Saling terkait tuh ketiganya yang ada di dalam diri kita, saling mendukung. Nah disitulah nyaman semua ya Bunda Mayana ya, betul. Nah disanalah kemudian nanti akan menumbuh nih pohon-pohon selanjutnya, yaitu pohon kesehatan ya, diri kita itu terjaga ya, walaupun mungkin ada yang tidak nyaman di kepala ya, tidak nyaman di tubuh gitu ya, kita bisa self talk lah, bisa terapi lah gitu ya, bisa ada solusi ya, karena kan kita udah berbekal ilmu ya. Ilmu itu kan bagikan senjata kan ya, karena di dalamnya juga ada doa. Doa itu adalah senjata dari seluruh umat muslim. Nah pada saat kita sudah megang nih sebuah jurus gitu ya, kayak kita pegang ilmu kan, pegang senjata ya. Nah pada saat kita ketumbuk nih, oh iya ya saya punya jurus ini gitu kan, nah tinggal dipakai tuh ya, oh ya saya punya jurus itu gitu kan. Nah akhirnya nanti tidak terjadi kepanikan gitu Bapak Ibu ya, tidak terjadi ada kekhawatiran ya atau kekecewaan seperti itu ya. Tidak, alhamdulillah ya, yang di RFF LUP nyaman semua. Tidak cuma Bapak Ibu mungkin ya yang ada tumbukan, sebenarnya seluruh dari umat manusia itu diberi ujian-ujiannya. Nah, terkecuali juga saya. Bunda Murti nanti barangkali ya rame ya, ada di pos kampleng atau dan lain-lain. Nanti mohon doanya ya Bunda Murti tidak terjadi kasus yang dulu ya, karena saya sudah berhati-hati sekali. Tapi itulah efek dari orang yang mau menaik makomnya, bisa jadi ya. Kemudian ada banyak yang tidak menghendaki, atau ini adalah bagian dari ujian dari Allah yang untuk saya bisa bersabar gitu ya, bisa memaafkan mereka gitu kan, bisa memaklumi seperti itu ya. Jadi ini ada tumbukan kembali, tidak apa-apa, kok keren gitu ya, tidak apa-apa, karena kan Rasulullah sampaikan orang-orang di sekelilingmu itulah ujianmu, maka kita harus terima gitu kan. Rasulullah saja yang orang maksum ya dijamin surga gitu ya, kemudian juga udah jelas tuh diampuni oleh Allah gitu ya. Itu aja banyak yang tidak suka, apalagi ya mohon maaf ya kayak saya gitu kan ya. Kayak kita semua ya, kalau misalnya ada yang tidak suka ya udah kita terima, kali memang saya kurang sedekah, kali saya kurang ibadah gitu kan, ya udahlah kayak gitu kan, nanti saya perbaiki diri gitu ya Bapak Ibu. Ini juga salah satu dari aplikasi yang tadi Bunda Pita sampaikan gitu ya. Jadi untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu semua, tidak Bapak Ibu saja yang mempunyai persoalan, kita seluruh pun ya punya, tapi bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Karena sepanjang kehidupan kita itu kita tuh diberi ada ujian demi ujiannya gitu. Bahkan nanti kita sudah ada di alam kubur pun ya, nah bisa jadi kan diberi ujian, pertanyaan gitu kan. Ya doanya dari sini sih ya, mudah-mudahan kita ya Allah bismillah diberikan ada situasi yang sangat nyaman, menyenangkan gitu kan, tidur yang sangat tenang seperti tidurnya sepasang pengantin gitu ya, tidurnya seorang pengantin gitu ya, sangat nyaman dan enak banget gitu kan ya.
Nah, itu semua Bapak Ibu, maka persiapkan ada di sini. Bisa jadi ya Bapak Ibu ya, pada waktu persoalan itu ada ya, nanti memberikan ada kekuatan di dalam batin kita. Kita dizolimi orang nih gitu ya, tetapi kita bisa memaafkan. Nah, yang sayang siapa kalau sudah seperti itu? Kita kok malah memberikan doa gitu ya, memberikan kelapangan dengan senyum gitu ya, tidak membenci gitu kan. Justru malah maaf ya, orang yang membenci itulah yang memanggil toksit untuk dirinya sendiri gitu. Saya kadang kasihan sih kayak gitu ya. Kenapa sih orang baik-baik kok dibenci kayak gitu kan? Padahal dia sendiri yang akhirnya merana gitu. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, nggak punya istri, yang nggak punya pasangan, akhirnya nggak punya anak, pekerjaan aja nggak punya gitu kan. Di rumah sendirian sebatang kara gitu kan, nggak punya apa-apa kayak gitu. Tapi masih penjulitin orang kayak gitu ya. Ya udahlah kita doain ya orang-orang seperti itu. Gimana ya hidayah Allah semoga hadir kayak gitu ya. Kadang berasanya gini, aku udah sholat kok, udah ke masjid. Nggak cukup Bapak Ibu, nggak cukup itu. Harus dengerin taklim, dengerin saja. Jangan untuk di permukaan saja gitu ya. Wah aku ngaji, ya aku ini, aku itu gitu ya. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Dari telinga kanan keluar lewat tuh telinga kiri, bablas anginnya gitu Bapak Ibu, bablas ilmunya. Nggak mau masuk nih, nggak mau praktek. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu kan. Ya akhirnya tidak ada bekasnya. Padahal orang ngaji itu harusnya kan merubah sikapnya, merubah pola pikirnya, merubah kata-katanya. Tetapi kenapa orang ke masjid, orang ngaji kok belum bisa merubah ya, sama tetangga masih benci gitu kan. Ada orang berhasil malah tidak suka gitu kan. Padahal kalau mau belajar ya, ilmunya nih kalau ada orang kaya harusnya didekatin gitu, jangan dibenci. Kalau dibenci malah tidak pernah akan ketularan kayaknya. Nih untuk pembelajaran kita seluruhnya ya Bapak Ibu ya, kalau kita memang ingin sukses, memang ingin ajaib gitu ya, ingin kaya gitu ya, ingin mulia, ya udah kita juga empati dengan orang yang memang belum sukses ya, kita tetap ada rasa kasih sayang ketulusan. Tapi dengan orang sukses pun kita ada simpatik kan, ada mendoakan, jangan ada kekotoran hati gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk mengingat diri kita aja ya Bapak Ibu ya.